Selamat pagi Bapak Jonas Franky Sitohang, sebagai pembimbing mata kuliah program Pakai Niaga. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Naomi Lydia Seburian, NIM 20330105. Baiklah, kami akan presentasikan materi kami. Silakan menyaksikan. Itu e-learning. E-learning adalah cara pembelajaran dan pengajaran yang menggunakan media elektronik untuk menyampaikan bahan ajar ataupun interaksi antara pengajar maupun dengan siswa. Perkenalkan, nama saya Ruli Perdan Sanipar. Di sini saya akan mempresentasikan dampak negatif dan positif belajar online. Dampak negatif 1. Ancaman putus sekolah. Anak berisiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Yang kedua, penurunan capaian belajar. Dinas Pendidikan menemukan adanya akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. 3. Keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas belajar daring. Yang selanjutnya, dampak positif. 1. Anak memiliki banyak waktu bersama keluarga. Yang kedua, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Yang terakhir, mau tidak mau, anak pasti harus bisa mengeksplorasi teknologi. Ada beberapa web atau aplikasi yang bisa membantu proses belajar mengajar secara online. Silabus berbasis web. Bahwa aturan kurikulum sistem informatika di Indonesia mengacu pada standar kurikulum informatika yang dikeluarkan oleh Aptikom. Berdasarkan kondisi kurikulum di atas, penulis bermaksud memberi usulan perencanaan silabus kedua mata kuliah web baru, di mana lebih kepada pengembangan e-learning berbasis web, di mana mahasiswa mampu menciptakan aplikasi berbasis web yang dinamis bermanfaat di berbagai bidang dengan teknologi terkini. Mata kuliah ini memberikan pemrograman web. 2. Ada email, electronic mail atau sering disebut email. Email adalah surat elektronik yang memungkinkan semua orang saling berkirim surat pesan via jaringan internet. Banyak peserta didik yang menggunakan email sebagai salah satu media perantara pengiriman tugas atau materi kepada pendidik. 3. Ada forum diskusi elektronik. Ini sering disebut sebagai e-learning, di mana dengan ini siswa dan guru makin mudah berinteraksi, sehingga materi pembelajaran dapat diakses kapanpun dan dimanapun, dan lebih mengutamakan aspek efektivitas dan efisiensi dari aspek waktu, biaya, dan materi. 4. Ada bahan kuliah online. Penetapan bahan kuliah online di mana guru maupun dosen melakukan pengajaran atau penjelasan materi yang diberikan atau melalui aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk belajar, salah satunya Google Classroom. Jadi siswa dituntut untuk belajar sendiri dengan cara memahami materi tersebut. Bahan pembelajaran dapat berupa foto, video, audio, atau file yang diterima dalam aplikasi yang melibatkan teknologi informasi. 5. Untuk nilai online. E-learning mengakibatkan semua pembelajaran dan hasil nilai yang dicapai bisa dilihat menggunakan atau secara elektronik atau online. Tidak lagi untuk surat laporan, melainkan menggunakan web yang digunakan untuk melihat pencapaian peserta didik dengan internet. Dan 6. Ada ujian berbasis komputer. Saat ini sudah hampir seluruh sekolah menggunakan ujian berbasis komputer seperti UTBK. Ini disebut sebagai CBT atau Computer Based Test, yaitu sebuah pelaksanaan ujian dengan menggunakan komputer dan dilengkapi dengan perangkat khusus yang dikembangkan untuk ujian yang dengan tingkat kesulitan yang sama. Oleh karena itu, ini sangat melibatkan teknologi komputer agar dapat melakukan ujian berbasis komputer. Seperti yang kita tahu, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan belajar mengajar diadakan secara daring. Hal ini menyebabkan ada beberapa kejadian dan kasus yang terjadi, seperti ada siswa yang bunuh diri dikarenakan banyaknya tugas daring, dan meningkatnya kekerasan verbal di dalam rumah. Menurut survei UNICEF, 30% anak mengalami kekerasan verbal saat belajar daring. UNICEF mencatat 1.000-120 respon survei, 200-300 diantaranya mengalami kekerasan verbal.
Berdasarkan survei dan data secara global juga, persoalan bukan hanya karena anak hanya diam di dalam rumah, tapi ada tekanan psikologis ketika kekerasan jadi meningkat dalam rumah. Inilah yang jadi harus perhatian bersama, kata UNICEF. Contoh kekerasan verbal yang kadang tak disadari orang tua atau lingkungan sekitar misalnya, yaitu menjelekkan atau merendahkan anak ketika si anak tidak bisa melakukan tugasnya seperti menyalakan komputer atau tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Belum lagi orang tua melakukan kekerasan fisik, seperti mencubit untuk mendisiplinkan karena tidak bisa mengerjakan tugas. Yang dicatat Kompas Senin 26 Oktober 2020, pembelajaran daring selain dinilai membuat anak-anak merasa jenuh dan stres, seringkali membuat anak kesulitan memahami materi pembelajaran. Oleh sebab itu, orang tua harus banyak terlibat dalam pembelajaran daring. Masalahnya, ada beberapa faktor yang membuat orang tua juga kesulitan dalam mengajar anak, karena beban pekerjaan yang juga membuat stres. Sehingga saat orang tua mengajar anaknya, orang tua juga gampang merasa kesal dan emosi. Menjawab ini, Ketua Umum Perhimpunan Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Dr. Diah Setia Utami, mengatakan bahwa saat ini semua memang dalam kondisi stressful di tengah pandemi COVID-19. Baik masalah ekonomi, sosial, fisik, mental, dan lain sebagainya. Pemicu utama perlakuan aniaya pada anak bukan karena anak tidak memahami materi pembelajaran, tapi bisa jadi karena di saat yang sama, orang tua sedang menghadapi masalah lain yang menyebabkan stres. Oleh sebab itu, psikologi memberikan beberapa saran untuk mencegah stres. Yang pertama yaitu lakukan relaksasi, yang kedua lakukan kegiatan-kegiatan positif, serta yang ketiga belajar melakukan regulasi diri. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Oktavianti Siregar. Di sini saya akan membahas tentang beberapa pendapat mengenai pembelajaran online dari anggota kelompok kami dan dari mahasiswa lain. Yang pertama, dari saya sendiri, menurut saya pembelajaran online yang kita alami sekarang ini kurang efektif bagi pelajar maupun mahasiswa, karena dalam pembelajarannya terkadang membuat murid susah mengerti dalam memahaminya. Apalagi pembelajaran yang memang harus langsung dipraktekkan dan dibimbing oleh guru pembimbingnya. Dan yang kedua yaitu susahnya berinteraksi kepada sesama mahasiswa maupun dosen yang mengajar kita tentang mengenai pembelajaran ataupun mengenai tugas yang sudah diberi. Dan menurut saya positifnya juga ada, yaitu positifnya tugas dapat dikerjakan dimanapun kamu berada saat itu. Pendapat yang kedua yaitu dari Lydia. Lydia berpendapat bahwa Lydia dapat mengatur waktunya. Dengan pembelajaran di rumah, Lydia dapat fleksibel mengatur waktunya untuk mengerjakan tugas, istirahat, beribadah, dan membantu orang tuanya. Selain itu, pembelajaran online juga dapat menambah wawasan dan kemampuan menggunakan berbagai aplikasi menurutnya, yaitu aplikasi contohnya Zoom dan Classroom. Dan pendapat yang ketiga yaitu dari Loria. Menurutnya pembelajaran online kali ini menjadi membosankan dan susahnya bersosialisasi kepada teman. Dan pendapat yang ketiga yaitu dari Ruli. Dia berpendapat bahwa susahnya mengerti pelajaran yang diberikan karena tidak langsung berinteraksi dengan dosen yang mengajar. Dan pendapat yang kelima yaitu dari Jefferson. Seperti pendapat yang lainnya, dia mengatakan kurang efektifnya pembelajaran online sekarang ini karena tidak bisa bertemu dengan teman dan para dosen, dan kurang leluasanya bertanya ketika kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi sekian dari pendapat kelompok kami tentang pembelajaran online. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.